Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap rekan guru, bunda-bunda TK Negeri 30 Mekarsari. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan berkah rahmatnya kita semua dapat berkumpul di gedung TK Negeri 30 Mekarsari dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah dengan tema visi misi Satuan Pendidikan TK Negeri 30 Mekarsari. Baiklah, di sini yang pertama latar belakang dari visi misi itu sendiri. Visi dan misi menjadi landasan utama dalam mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Visi misi merupakan panduan kegiatan sekolah, direncanakan melihat potensi kebutuhan peserta didik dan melibatkan seluruh stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dari internal maupun eksternal agar pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai zamannya. Jadi visi misi itu bisa dirubah-rubah bunda-bunda semuanya sesuai dengan zamannya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Nah, anak zaman dulu dengan zaman sekarang jelas berbeda. Kalau zaman dulu mungkin anak murid itu terfokus ke gurunya, jadi sumber ilmu cuma di gurunya saja. Tapi lain dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu lebih ke media sosial banyak, jadi mungkin pengembangan kreatif anak itu lebih banyak dan mungkin anak lebih aktif bertanya. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus bisa memfasilitasi itu semua. Selanjutnya yaitu makna dari visi misi tersebut. Visi sekolah merupakan impian atau cita-cita seluruh pemangku kepentingan yang berada di satuan pendidikan. Untuk mencapai visi tersebut harus ada cara dan langkah-langkah agar visi tersebut tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan dinamis. Visi dan misi satuan pendidikan saling terkait, tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Visi memberikan arah dan tujuan, misi merupakan bagaimana cara mencapai visi tersebut melalui program dan kegiatan di satuan pendidikan. Jadi visi itu adalah tujuan apa sih yang kita cita-citakan bersama di sini. Nah, jadi sebagai guru juga harus untuk mencapai visi tersebut kita harus bisa menjalankan misi. Nah, apa saja sih misi-misi kita, program-program kita untuk supaya tercapainya visi tersebut. Visi dan misi itu saling kesinambungan, satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Ya, untuk selanjutnya itu pentingnya visi misi. Jadi visi misi itu pertama mengarahkan, memberikan arah kepada warga sekolah untuk bekerja guna mencapai tujuan bersama. Yang kedua, evaluasi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan dengan visi misi yang inspiratif akan memotivasi warga sekolah untuk mengembangkan potensi anak. Yang keempat, identitas visi misi yang kuat akan membangun identitas sekolah. Nah, jadi penting ya. Makanya kenapa penting kita untuk menjalankan misi. Jadi kalau misalkan di sini visi kita itu membangun akhlak yang mulia, akhlak yang agamis, jadi sekolah kita di satuan pendidik ini harus menjalankan misinya, misalkan keagamaan, dibanyakkan keagamaannya, misalkan kita ada pembelajaran cara beribadah, cara banyak-banyak hafalan surat-surat pendek ataupun doa-doa pendek, bagaimana akhlak hormat terhadap guru dan orang tua. Jadi terbangunlah di situ karakter yang kuat gitu kan, sesuai dengan visi kita tadi. Baik bunda-bunda, ada yang perlu ditambahkan? Terus selanjutnya ini visi TK Negeri 30 Mekarsari, yaitu apa bunda? Visi kita di TK Negeri 30 Mekarsari mengembangkan anak usia dini yang mandiri, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Nah, ya, mengembangkan anak usia dini yang mandiri, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Jadi
bagaimana ya cara mengembangkan anak yang mandiri, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, mandiri, jadi kita membiasakan hal-hal positif di kelas. Misalkan selalu mendisiplinkan anak, mungkin cara tempat sepatu di mana, tempat tasnya selalu ditaruh di mana, cara sebelum makan kita harus ngapain, sesudah makan kita harus ngapain, setelah bermain kita harus ngapain. Nah, itu suatu termasuk cara-cara untuk mengembangkan kemandirian anak. Dan cerdas mungkin kita perbanyak kognitif pembelajaran yang kognitif untuk merangsang kecerdasan anak tersebut. Kreatif mungkin kita perbanyak juga kegiatan-kegiatan untuk mengeksplorasi imajinasi anak supaya timbullah di sana kekreatifan anak, mengembangkan kreatifan anak dan berakhlak mulia. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita biasakan positif, banyak-banyakkan dengan keagamaan supaya melekat di hati anak tersebut, bisa jadi kesatuan anak tersebut. Jadi misi TK Negeri 30 Mekarsari di sini meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dan berakhlak mulia, mengembangkan potensi anak dalam aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan. Jadi di sini mungkin ada bunda-bunda yang ini kesimpulan. Kesimpulannya di sini visi dan misi sangatlah penting dimiliki oleh satuan pendidikan. Dengan visi dan misi yang jelas dan realistis dapat menjadi acuan untuk mencapai impian dan kemajuan bersama. TK Negeri 30 Mekarsari memiliki visi misi yang disusun bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan berdasarkan analisis. Kami selalu berupaya mencapai visi tersebut dengan menggunakan langkah-langkah strategis. Jadi di sini mungkin ada yang belum pahami, boleh ditanyakan, silakan. Jadi saya harapkan di sini kita saling satu kesatuan, saling meningkatkan, meningkatkan, memfasilitasi apa kebutuhan anak tersebut. Ya silakan bagi bunda yang mau bertanya boleh. Nanti kalau dari segi agamis misalnya PHB ini peringatan Hari Besar Islam kayak Maulid, betul. boleh menampilkan? Boleh. Makanya kenapa sebelumnya kita mungkin ajarkan surat-surat pendek, doa pendek atau apa-apa yang lain. Nanti pas di acara hari besar kita tampilkan bakat anak tersebut. Itulah. Ya, selanjutnya boleh ada yang ditanyakan lagi. Cara untuk mengembangkan pembelajaran anak. Ya, yang pertama ini gini ya Bunda. Yang pertama kita identifikasi dulu. Apa sih bakat anak itu? Apa sih? Ada yang mungkin suka menggambar, ada yang suka penyanyi atau apa. Nah, sudah teridentifikasi, kita sudah observasi, baru kita memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan anak itu untuk mengembangkan bakat-bakat anak tersebut. Ya, sudah ini. Selanjutnya, boleh ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana cara menghadapi anak yang super aktif? Anak yang super aktif, oke. Bagi anak yang super aktif, kita dimanapun berada ya pasti menemukan keunikan anak tersebut ya dengan macam-macam tingkah lakunya ya boleh. Jadi di situ kita ajak anak-anak belajar sambil bermain. Kita perbanyak kegiatan-kegiatan yang memacu energinya ya, biar dia tambah kreatif lagi, tapi juga ada sambil bermain terpenuhi dengan bermain terpenuhi, pembelajarannya itu pun terpenuhi, ilmunya pun dapat. Jadi bermain sambil belajar ya begitu. Sudah ada lagi? Berarti ngaturnya di sekolah kayak seminggu sekali ada kegiatan menonjolkan Ya betul sekali. Mungkin di hari Jumat bisa kita gali-gali potensi anak tadi, dari segi agamanya, dari segi bakat-bakat anak tadi bisa.
Iya, kita gali. Namanya anak itu kan harus ada pembiasaan. Jadi anak itu kalau sudah terbiasa, insya Allah bisa. Ya. Dan ya kita pahami visi misi kita bersama, kita laksanakan, kita kompakan lagi. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Mungkin demikianlah observasi kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.